Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa menuntut ilmu dalam keadaan sehat wal afiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, Islam mengajarkan kita untuk selalu berakhlakul karimah, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berperilaku baik. Adapun salah satu akhlakul karimah, perilaku baik yang bisa kita terapkan dalam pergaulan sehari-hari adalah sikap toleransi. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keluasan pikiran. Toleransi dalam Islam itu kita kenal dengan istilah tasamuh, di mana di dalamnya terdapat rasa saling menghormati, saling menghargai, tidak mencampur adukkan urusan agama dengan urusan yang lain. Toleransi dalam Islam itu adalah sifat saling menghargai, sifat saling mengerti, sifat saling memahami, menghargai agama orang lain dalam batas-batas yang telah ditentukan. Bukan berarti mencampur adukkan agama kita dengan agama orang lain. Jadi toleransi adalah menghargai keyakinan orang lain, menghargai agama orang lain. Firman Allah yang menjelaskan terkait toleransi terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa biarlah orang kafir sesuai dengan keyakinannya dan kita tidak boleh mengolok-oloknya. Dan kita juga harus berpegang teguh kepada urusan agama kita. Kita menyembah Allah, mengesahkan Allah, melakukan kegiatan keagamaan. Jadi toleransi itu tidak boleh mencampur adukkan urusan keagamaan antara muslim dengan non-muslim, tetapi kita harus menghargai, biarlah mereka dengan agama mereka sesuai dengan keyakinannya menyembah Tuhan mereka, dan kita juga harus berpegang teguh pada keyakinan kita, agama kita, seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah itu juga dijelaskan bahwa larangan bagi kita untuk memiliki sikap fanatisme. Sikap fanatisme itu merupakan lawan dari toleransi. Jika di dalam hati seseorang masih memiliki sifat fanatisme, baik fanatisme agama, fanatisme kesukuan, maka sulit baginya untuk memiliki sifat toleransi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa mengikis sifat fanatisme yang ada pada diri kita. Toleransi itu haruslah seiring dengan kebenaran. Jika toleransi itu menciderai nilai-nilai ajaran Islam, tidak sesuai dengan akidah Islam, menyakiti golongan lain, maka toleransi tersebut menjadi batal atau tidak diperbolehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Islam adalah agama yang jelas, agama yang gamblang dengan semua ajaran dan bukti kebenarannya. Sehingga tidak boleh kita memaksakan orang untuk memeluk agama Islam. Orang yang mendapat hidayah, terbuka mata hatinya, terbuka pendengaran dan penglihatannya, maka dia akan masuk Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, seperti yang dikutip dalam laman FAI UM Surabaya, disebutkan bahwa dan barang siapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya, maka tidak layak baginya untuk masuk Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kaum kufar selama mereka juga berbuat baik kepada kita.
tentunya tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau orang non-muslim berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka, selama mereka itu berbuat baik kepada kita dan tidak melanggar koridor-koridor syariat Islam. Sikap toleransi tentu sangat dianjurkan bagi kaum agama Islam. Kita penting untuk memiliki sifat toleransi. Apabila umat beragama tidak memiliki sifat toleransi, maka akan menimbulkan diskriminasi sosial. Dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas akan terjadi diskriminasi sosial. Agar tercipta harmonisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, saling menghargai, saling menolong. Jika ada teman yang kesusahan, meski mereka beragama non-muslim, maka kita harus menolong. Kemudian yang ketiga, menghormati orang lain pada saat melakukan ibadah. Seperti yang dijelaskan tadi, kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, orang non-muslim pada saat mereka beribadah. Biarkan mereka sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghormati acara umat lain. Jika ada hari raya Natal, maka kita juga tidak boleh mengolok-olokkannya. Kita ya menghormati, biarlah mereka merayakan hari kebahagiaannya. Kemudian yang selanjutnya, bisa menerima pendapat orang lain. Meskipun pendapat orang tersebut bertentangan dengan pendapat kita, maka kita harus menghargai pendapat tersebut. Yang selanjutnya itu adalah berteman dengan semua orang. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman, mana muslim, mana non-muslim. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kita harus berteman dengan semuanya, kita merangkul semuanya. Seperti itu. Dengan begitu, sikap toleransi umat beragama itu akan terjalin, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi sosial, perpecahan antar umat, dan dapat mempererat hubungan sesama manusia. Memiliki sifat toleransi itu adalah suatu keharusan, apalagi kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam logat, berbagai macam adat yang ada di dalamnya, sehingga sering bagi kita itu mengakui bahwa suku kita suku yang terbaik. Maka hal tersebut harus kita imbangi dengan adanya rasa toleransi, bahwa di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, berbagai suku. Maka kita harus toleransi, biarlah mereka sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan sukunya masing-masing. Dengan begitu, Islam akan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang damai. Dalam sejarah Islam, Nabi itu pernah memberikan banyak contoh terkait dengan toleransi, di mana Nabi Muhammad SAW itu memberi makan orang Yahudi dan tidak memaksanya untuk masuk agama Islam. Jadi Nabi itu memberi makan orang Yahudi, menolong orang Yahudi, tetapi tidak memaksakan mereka untuk masuk agama Islam. Nah, hal tersebut menjadi contoh bagi kita semua, bahwa kita itu diperintahkan untuk tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita diperintahkan untuk tolong menolong terhadap sesama. Tetapi di sini kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita anut, tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Dengan toleransi itu akan membuahkan nilai positif, yaitu menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan bangsa. Akan terjadi ketentraman, kedamaian, seperti itu. Jadi toleransi itu sangat penting bagi kita, sangat penting bagi kita untuk memiliki rasa toleransi, apalagi kita hidup di Indonesia di zaman sekarang ini. Maka penting bagi kita untuk memiliki kesadaran, untuk memiliki sifat toleransi. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.